Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Mari kita niatkan memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini sambil mengisi dengan mengikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucap alhamdulillah atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan untuk kita, termasuk diguyurkan hujan di sore hari yang berbahagia ini, membasahi permukaan bumi, menumbuhkan berbagai macam tanaman, diberikan kekuatan kesehatan kepada kita sehingga dapat melanjutkan aktivitas hidup kita dengan membuat pilihan-pilihan terbaik, dan satu di antara pilihan itu adalah menunaikan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, juga seluruh kerabat dan zuriatnya, juga kepada para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, para salihin, dan juga kepada semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Pengajian kita malam ini kita mulai dengan membaca mulai dari halaman 198 dari kitab ini, Al-Aqaid Al-Islamiyah, dalam judul Ulul Azmi Minar Rusul. Rasul-rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Ada satu istilah di dalam agama, istilah di dalam akidah, selain dari kewajiban kita mengimani rasul-rasul Allah yang nama mereka disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 orang, sudah pernah kita bahas sebelumnya, juga diharuskan kita untuk mengimani ada 5 orang Rasul Allah yang diberi gelar Ulul Azmi. Ada yang mengatakan 4, pendapat yang paling populer 5, dan ada yang mengatakan lebih daripada itu, tetapi lemah sekali landasan dan argumentasinya. Pendapat yang mengatakan 4 disandarkan pada fakta secara historis bahwa 4 orang rasul ini benar-benar sangat teguh pendiriannya, tidak pernah putus asa, tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah berkecil hati ketika mendapatkan perlawanan, pembangkangan dari kaumnya. Ulul azmi secara bahasa adalah memiliki keteguhan, teguh dalam menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Teguh dalam pengertian tidak dapat diganggu oleh siapapun, tidak terpengaruh oleh gangguan siapapun, maksudnya diganggu, diintimidasi, dianiayai, tetapi mereka tetap berjalan di atas kebenaran dan tetap menjalankan dakwah, tak pernah berpaling, tak pernah atrek, tak pernah mundur. Ada 4 yang seperti itu. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang rasul yang ulul azmi, diancam pun dengan pembunuhan, bahkan dibakar, dilemparkan ke dalam api, tetapi beliau tetap menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan dakwah itu. Tidak pernah berpaling dan tidak pernah berpindah. Tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengadu kepada Allah bahwa umatnya ini telah melawan, bahwa telah capek, bahwa telah letih, bahwa telah melakukan berbagai cara dan upaya,
dan lebih-lebih lagi tak pernah meminta kepada Allah untuk menurunkan bala dan hukuman kepada kaumnya sekalipun sangat kasar, sangat beringas terhadap beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam juga digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah Nabi Ibrahim ada Nabi Musa alaihissalam, diutus kepada Bani Israel, yang orang-orang Israelnya ini sangat bandel, sangat melewati batas, juga melakukan berbagai hal terhadap beliau. Mulai dari menipu, kemudian memperdayai beliau, memfitnah, mencerca, mencela, bahkan memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan Fir'aun untuk membunuh, mengusir, mengejar beliau. Lagi-lagi Nabi Musa tidak pernah mengadu kepada Allah atas berbagai ujian dan cobaan ini, atas berbagai kesulitan ini. Beliau tetap teguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik adalah beliau tetap berlemah lembut kepada orang yang kasar sekalipun. Sekali lagi, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus juga untuk kaum Bani Israel yang waktu itu berada di bawah aneksasi penjajahan orang Romawi. Orang-orang Israel yang menetap di kawasan Lebanon, Yerusalem, Palestina, waktu itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi ada kekuatan Romawi di sana. Gubernurnya adalah gubernurnya orang Romawi yang menguasai daerah sekitarnya. Daerah Syam, Syria, Jordania, juga sebahagian Mesir. Nabi Isa tetap menyampaikan kebenaran sekalipun ada perlawanan dari kaumnya, dan lebih-lebih lagi perlawanan dari penguasa di masa itu. Beliau tetap tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak pernah mencita-citakan untuk menghentikan dakwahnya. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga menyampaikan kebenaran, mendapatkan perlawanan, mendapatkan ancaman, cercaan, celaan, siksaan dan sebagainya. Beliau tetap teguh dengan cita-citanya, dengan tugas yang diembannya. Bahkan ada beberapa kali di dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada beliau untuk mencelakakan kaumnya, maksudnya untuk melindungi beliau pada dasarnya dengan cara membunuh atau melukai kaumnya yang akan menyiksa beliau. Tetapi beliau melarangnya. Dalam salah satu doa beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui kebenaran yang aku bawa ini. Ini pendapat yang kuat yang mengatakan ulul azmi itu ada 4 orang. Berdasarkan catatan historis, mereka adalah nabi-nabi, rasul-rasul Allah yang teguh sekali pendiriannya, tidak pernah berpaling, tidak pernah bahkan mengeluh, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pendapat kedua, ini yang juga banyak dianut oleh para ulama, yang menyebutkan Nabi ulul azmi, Rasul ulul azmi itu bukan 4 orang tetapi 5 orang, ditambah 1 orang lagi. Siapakah yang 1 orang lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga berdasarkan pada beberapa isyarat dari ayat Al-Quran. Di dalam misalnya salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman begini, wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ayat ini tidak menyebutkan ulul azmi. Ayat ini menyebutkan tentang kami telah mengambil janji
Maksudnya kami telah menerima perjanjian denganmu wahai Muhammad. Juga sebelumnya kami telah membuat perjanjian dengan Nuh, dengan Ibrahim, dengan Musa dan dengan Isa bin Maryam. Perjanjian yang teguh untuk menjalankan dakwah kebenaran ini. Rasulullah ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau berjanji kepada Allah akan menyampaikan dakwah ini secara sungguh-sungguh. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Isa. Jadi ada 5. Berdasarkan ayat yang dikutip ini, para ulama ini mengatakan ada 5 orang nabi-nabi ulul azmi. Kemudian ada ayat Al-Quran yang lain yang disebutkan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Kami syariatkan untuk kalian dari agama ini sebagaimana telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi 4 disebutkan di sini, dan engkau sendiri, maksudnya syara'alakum, kamu sendiri wahai Muhammad, an aqimuddin, untuk menegakkan agama. Jadi berdasarkan 2 ayat ini, para ulama kelompok kedua mengatakan nabi yang ulul azmi ini ada 5 orang. Selain dari 4 yang sudah kita sebutkan tadi, 4 yang kita sebutkan tadi yaitu Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, ditambah dengan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana menyikapi keberadaan Nabi Nuh sebagai tambahan nabi yang ulul azmi ini? Ulama kelompok pertama tadi yang tetap berpendapat bahwa ulul azmi itu hanya 4 orang, mereka tidak memasukkan Nabi Nuh alaihissalam ke dalamnya dengan alasan bahwa Nabi Nuh walaupun hanya 1 kali itu pernah berkeluh kesah kepada Allah setelah berdakwah 900 tahun lebih, dakwahnya tak diterima, kemudian perlawanan dilakukan terhadap beliau. Beliau pun menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni da'autu, saya telah berdakwah lailau wa nahara, siang dan malam, tetapi tidak bertambah iman mereka, tidak bertambah dekat mereka kepada agama Allah ini, melainkan semakin jauh. Lalu ya Allah, hukumlah. Ya Allah, saya serahkan urusan ini kepada Engkau ya Allah. Apakah Engkau mau menghukum atau mau mengampuni mereka? Dan sejarah mencatat Allah menghukum kaum Nabi Nuh ini dengan banjir besar, menenggelamkan orang-orang kafir, orang-orang yang pembangkang itu. Jadi berdasarkan catatan ini, berdasarkan alasan ini, para ulama kelompok pertama tadi tidak memasukkan Nabi Nuh walaupun berdakwah sangat lama, walaupun menghadapi penderitaan berat, berdakwah sangat lama, penderitaan sangat banyak, perlawanan sangat banyak, tetapi tetap saja di ujung-ujungnya beliau menyerahkan urusan ini kepada Allah SWT. Ini tidak terjadi pada 4 nabi selain itu yang sudah kita sampaikan tadi. Nabi Ibrahim mendapatkan penyiksaan, perlakuan tidak baik, cercaan dan sebagainya, tetapi tidak meminta agar Allah menghukum kaumnya. Begitu pula dengan Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Demikian kira-kira pembahasan tentang ulul azmi. Dari pembahasan ini kita dapat memahami yang dimaksud dengan ulul azmi ini adalah orang-orang yang memiliki keteguhan, memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan, berbagai hambatan, berbagai cobaan, berbagai bahkan ancaman, penyiksaan, pembunuhan dan sebagainya.
Tapi mereka teguh pendirian mereka, tidak pernah menghentikan, tidak pernah surut dari menyampaikan dakwah kebenaran. Dakwah menyerukan umat manusia, menyerukan kaum mereka untuk menyembah Allah yang esa. Sekarang kita masuk kepada subjudul yang selanjutnya, yaitu Afdalur Rusul, Rasul yang paling utama. Afdalur Rusul alal itlaq huwa Sayyiduna Muhammad khatimun nabiyyin. Rasul yang paling utama sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi dan rasul. Di dalam salah satu firman Allah berfirman begini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Ayat ini menyebutkan bahwa rasul-rasul itu, kata Allah, memang ada yang kami lebihkan sebahagian di antara mereka di atas sebahagian yang lain. Ada di antara mereka yang diajak berbincang-bincang oleh Allah. Ada di antara mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ada pula di antara mereka yang diberikan oleh Allah berupa penguat Ruhul Qudus. Ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama diajak berbincang oleh Allah, maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Rafa'a ba'dahum darajat, yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diperkuat dalilnya dengan Ruhul Qudus adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa adallu dalilin ala hadza ma jaa fi surati Ali Imran min tabsyiril anbiya'i bihi wa akhadal ahda wal mitsaqa alaihim bil iman bihi wa nusratihi inhum adraku bi'satahu. Ini dalil yang lebih kuat lagi nanti adalah sebagaimana terungkap di dalam surah Ali Imran, yang di dalam ayat itu ada kabar gembira kepada para nabi tentang akan datangnya seorang nabi dan rasul akhir zaman yang Allah akan mengambil perjanjian dengannya. Surat Ali Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannahu qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sebelum Nabi Muhammad diutus, berita tentang pengutusan Nabi Muhammad itu sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Makanya informasi tentang adanya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul akhir zaman itu sudah ada dalam kitab Talmud, dalam kitab Taurat, ada juga di dalam kitab Injil. Mereka sudah membacanya, para pendeta itu sudah tahu. Oleh karenanya sebahagian dari pendeta itu sudah bercita-cita, sudah menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan datang Nabi Muhammad itu untuk mereka memeluk agama ini. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang paling utama. Diberitakan sebelum beliau lahir. Begitulah kira-kira. Cuma sebahagian dari orang-orang yang belajar Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil punya niat buruk atau sekurang-kurangnya punya ambisi-ambisi tertentu. Ka'ab al-Akhbar, kemudian Salman al-Farisi itu menceritakan bahwa di dalam agama lama mereka, Ka'ab al-Akhbar itu sebelumnya penganut agama Yahudi. Di dalam agama mereka diajarkan oleh guru-guru mereka, oleh para pemuka agama mereka bahwa akan datang seorang rasul akhir zaman di kota yang tumbuh pohon kurma. Lalu orang-orang Yahudi pun melakukan migrasi, pindah hijrah secara besar-besaran ke Madinah. Karena Madinah adalah kota yang banyak tumbuh pohon kurma. Harapan mereka adalah siapa tahu mereka akan diutus
untuk menjadi rasul akhir zaman, karena Allah sudah berjanji di dalam kitab Taurat mengutus rasul akhir zaman dari kota yang banyak pohon kurmanya. Mereka datang sambil menanti, mudah-mudahan saya lah yang diutus. Katanya, mudah-mudahan saya, kata. Nah, mudah-mudahan kita. Nah, ujung-ujungnya kan begitu. Salman Al-Farisi itu penganut agama Nasrani dari Persia. Dia selain dari belajar agama Nasrani juga belajar agama Yahudi, karena ada pendeta Yahudi sebagai seorang pedagang di Persia waktu itu. Salman Al-Farisi setelah masuk Islam itu mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat lain bahwa baik agama Yahudi maupun agama Nasrani mengajarkan ada rasul akhir zaman diutus dan berkarir di kota yang banyak pohon kurma. Maka Salman Al-Farisi minta izin dari kedua orang tuanya berangkat menuju Madinah, tinggal di Madinah. Salman Al-Farisi pun ingin juga menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Makanya ketika Nabi Muhammad nanti diutus, Salman Al-Farisi selalu bersama dengan Rasulullah, selalu mengikuti kehidupan Rasulullah, karena begitu inginnya dia menjadi nabi dan rasul. Enggak menjadi nabi dan rasul, ya paling kurang dapat bertemu dengan nabi dan rasul. Begitulah alasan Salman. Ini bukti sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitakan di dalam kitab-kitab sebelumnya akan diutus oleh Allah sebagai rasul akhir zaman, penutup segala nabi, dan nabi yang paling utama, Imamul Anbiya, begitu. Kemudian diriwayatkan dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala. Ini dari Jabir ini menceritakan Umar bin Khattab setelah berinteraksi, bergaul, bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, para pemuka Yahudi, tokoh-tokoh masyarakat Yahudi, lalu kemudian menemukan semacam kontrak, kalau bahasa kita sekarang mungkin ya aturan perjanjian dalam soal pinjam meminjam, utang piutang, jual beli dan sebagainya. Ada secari kertas yang di dalamnya berisikan poin-poin kontrak. Pihak pertama menyerahkan suatu benda kepada pihak kedua dalam keadaan utuh. Pihak kedua menerima benda itu. Pihak kedua berjanji akan menjaga benda itu. Itu kira-kira isi kontrak yang ditemukan oleh Umar bin Khattab yang lazim beredar di kalangan orang-orang Yahudi. Lalu Umar bin Khattab dengan penuh rasa gembira melaporkan hal ini kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa kita umat Islam perlu juga bikin kontrak seperti ini, agar pinjam meminjam antara kita nanti nggak ada dawa-dawi, nggak ada pertengkaran, nggak ada percekcokan, kata Umar bin Khattab dengan penuh rasa gembira. Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, dari mana engkau dapat ini? Lalu dia jawab, saya dapatkan ini dari orang Yahudi. Rasulullah pun bersabda seperti ini, wallahi, demi Allah, lau kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa ayyattabi'ani. Demi Allah, wahai Umar bin Khattab, seandainya Nabi Musa masih ada sekarang, masih hidup saat ini, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali akan menjadi pengikutku. Apa maksudnya? Maksudnya, kok kamu bangga dengan mengambil kontrak dari orang Yahudi, lalu kamu ajak kita semua untuk mengikuti kontrak orang Yahudi? Jangankan kita mengikuti kontraknya orang Yahudi, andai kata nabi mereka masih hidup saat ini, nabi mereka itu ikut agama ini, agama yang kubawa ini, kata Rasulullah. Bukan kita yang ikut mereka, mereka yang akan ikut kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Oleh karenanya Bapak Ibu berbahagia, dalam hidup ini kita menjadi acuan, menjadi pelajaran, kita mesti meyakini bahwa sumber kebenaran itu hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sumber tertinggi.
Kalaupun ada sumber-sumber yang lain boleh kita amalkan, tapi jangan dengan mengambil sumber lain lalu mengatakan Al-Quran tidak laku atau Al-Quran tidak baik, sunnah Rasulullah itu lebih rendah kedua. Tidak. Inilah yang paling kuat, inilah yang paling akurat apa yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, yaitu Al-Quran dan sunnahnya, sunnah Rasulnya. Wa amma man'u salawatullahu salamu alaihi minat tafdili baina anbiya'illah wa qawlu la tufaddilu baina anbiya'illah. Meskipun demikian, Rasulullah juga bersabda, janganlah kalian melebih-lebihkan seorang rasul di atas rasul yang lain sampai menganggap bahwa ada rasul yang lebih rasul dibandingkan rasul yang lain. Begitulah kira-kira. Maksudnya beliau adalah rasul akhir zaman yang paling utama, tetapi nggak perlu dikultuskan sampai seakan-akan rasul lain di bawahnya, yang Nabi Muhammad ini lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai begitu. Utama di sini karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Utama di sini karena ajaran syariatnya itu tidak pernah dinasahkan lagi, tidak pernah digantikan oleh syariat manapun sampai akhir zaman. Di situ utamanya. Jadi bukan karena kemuliaannya lalu lebih dekat dengan Tuhan yang lain rendah, enggak boleh kata Rasulullah. La tufaddilu baina anbiya'illahi. Jangan engkau utamakan aku kata Rasulullah sampai mengkultuskan beliau seakan-akan sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang berbahaya ketika kultus pemujaan berlebihan, ini berbahaya. Dan ini sudah terjadi dalam agama Nasrani. Mereka memuja-muji Nabi Isa sampai-sampai mereka beranggapan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kesyirikan, menduakan Tuhan dengan Nabi Isa. Ini sudah kesyirikan. Makanya kita umat Islam ini boleh memuliakan Rasulullah, mendoakannya, bersolawat kepadanya dan sebagainya, mengagungkannya, mencintainya, tetapi jangan sampai membuat posisi Nabi Muhammad itu seakan-akan lebih dekat dengan Allah dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Itu. Fal qasdu minhu man'ul ghulwi fi ta'dhimihi min jihatina. Terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Wa kafful muslimina an tanqisi ahadin, dan lebih-lebih lagi dengan mengagungkan secara berlebihan satu orang rasul, secara tidak langsung kita telah merendahkan martabat rasul-rasul yang lain. Nah, ini enggak boleh. Karena rasul-rasul itu adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada membandingkan mana lebih mulia Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Enggak boleh. Enggak boleh kita mencela Nabi Isa itu sebagai derajatnya lebih rendah. Enggak boleh. Apa juga yang boleh? Yang boleh adalah menganggap, bahkan bukan boleh. Ini bagian dari keyakinan, meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Apa bedanya dengan Nabi Isa? Nabi Isa diutus untuk kaumnya, untuk masanya. Begitu datang Nabi Muhammad, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa pun menjadi expire, menjadi kedaluarsa. Ajaran Nabi Muhammad ini akan kedaluarsa sampai akhir zaman. Lalu ketika ada penyimpangan, ketika ada penyelewengan dari umatnya, maka kita mempedomani apa yang diajarkan oleh para ulama. Di dalam sebuah hadis, innallaha ba'atsa fi kulli mi'atin, sesungguhnya Allah mengutus pada setiap 100 tahun mujaddidun yujaddidu lakum dinahu. Allah akan mengutus setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Ada mujaddid dalam pengertian adalah ulama di sini yang akan memperbarui keadaan kalian, yang akan menjelaskan ajaran Islam ini dengan versi baru.
Makanya 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah itu kan muncul para imam mazhab, muncul Abu Hanifah kan, muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Malik. Untuk apa itu? Untuk mengkontekstualkan bahasanya ajaran Islam, terutama masalah hukum Islam yang sudah karena masyarakat sudah mengalami perubahan. Di masa Rasulullah dulu yang menganut Islam itu hanya orang Arab kan. Maka 100 tahun kemudian Islam sudah berkembang. Maka perlu keberadaan para ulama mazhab ini. Kemudian 100 tahun setelah Imam Syafi'i, muncul Abul Hasan al-Asy'ari. 100 tahun setelah itu muncul Imam Nawawi. 100 tahun setelah itu muncul Imam Al-Ghazali. 100 tahun setelah itu muncul lagi para ulama-ulama lain. Kalau mau kita urut-urut, di tiap 100 tahun lebih kurang itu ada saja ulama-ulama, bukan hanya satu orang, biasanya muncul beberapa orang ulama yang akan membantu memberikan penjelasan kepada umat dengan melihat nilai-nilai kontekstual. Abad ini, abad tahun 2000 ini disebut-sebut Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhaili. Kemudian 100 tahun sebelumnya ini disebut ada Syekh Qutb, ada Hasan Al-Banna, ada Mutawalli Sya'rawi dan sebagainya. 100 tahun ke depan ya kita nggak tahu siapa lagi. Dan mungkin yang 100 tahun yang sekarang ini bukan hanya yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa nama ulama lain lagi yang mengadopsi yang mengadaptasi ajaran Islam dengan perkembangan kekinian. Nah, kalau 1000 tahun yang lalu dulu belum ada mungkin kemajuan seperti sekarang, belum ada misalnya perkembangan teknologi informasi misalnya, maka di masa kini mesti ada ulama yang bisa menjelaskan kedudukan teknologi informasi itu berdasarkan ajaran Islam. Makanya ada fatwa mu'asirah dari para ulama itu. Transplantasi jantung, ginjal, donor darah, keluarga berencana, negara bangsa. Dulu kan nggak ada negara bangsa. Dulu yang namanya Islam itu bersatu seluruh dunia. Nggak ada itu, nggak ada Indonesia terpisah dengan Malaysia, nggak ada. Selagi umat Islam, Mesir waktu itu beragama Islam, maka Mesir tunduk ke Madinah. Setelah Madinah mulai pudar kekuasaannya, setelah terjadi pertikaian antara Ali dengan Muawiyah, pindah ke Damaskus, ke Syria, maka semua umat Islam tunduk ke Syria, ke Damaskus. Kemudian ketika Damaskus memudar, Abu As-Saffah mendirikan pusat kekuasaan di Baghdad, maka tunduk ke Baghdad semuanya. Kemudian lebih kurang 100 tahun Baghdad berjaya. Kemudian umat Islam membangun peradaban besar di Spanyol, tunduk ke Spanyol semuanya. Ada sekitar 600 tahun kemudian Turki Utsmani membangun kesultanan yang jauh lebih kuat di Turki Utsmani, tunduk ke Turki semuanya. Nah, di masa Turki Utsmani itulah kita baca di dalam sejarah Kesultanan Nusantara pun berkiprah di bawah naungan Turki. Beberapa hari yang lalu saya membaca postingan dari seorang warga Belanda. Masih saya simpan dalam HP ini. Nanti saya kirim ke Pak Wahyu nanti. Kemarin lupa saya kirim. Bagaimana seorang warga Belanda yang sejarawan, dia doktor, berapa kali dia ngambil doktor, kemudian dia sudah menjadi guru besar di Belanda, itu mempelajari sejarah. Di antara sejarah yang dia pelajari adalah bagaimana berkali-kali Belanda itu ditolong oleh Khalifah Bani Utsmani. Jadi Belanda dulu itu sangat terdesak oleh Portugal dan Spanyol. Dan kehidupan Belanda di masa tertentu itu sangat sulit. Lalu Sultan Turki Utsmani itu memberikan bantuan, memberikan perlindungan, memberikan segala macam, sehingga Belanda pun bisa survive, bisa bertahan. Tetapi yang sangat menyakitkan, ini orang Belanda yang nulis. Yang sangat menyakitkan dan mencoreng sejarah Belanda adalah ketika nanti
di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama apa kedua, itu Turki terdesak. Dalam suatu kali peperangan, Turki dalam keadaan terdesak, Belanda malah ikut menyerang Turki di saat Turki sedang tidak berdaya. Bayangkan tuh, pembalasan air susu dibalas dengan air tuba, kata penulis Belanda. Gitu. Jadi bukan kita yang menuduhnya, ini karena dia seorang sejarawan. Dia menceritakan apa adanya di dalam sejarah. Jadi Kesultanan Nusantara mulai dari Aceh, Pasai, Banten, Makassar, apalagi Mataram, Ternate, Tidore, Banjar, juga Palembang, itu di masa-masa Turki sedang bergerak. Turki termasuk yang paling lama bertahan. Turki Utsmani ini termasuk Kesultanan Islam, Khalifah Islamiyah yang paling lama bertahan sampai runtuh nanti pada tahun 1925 kalau saya tidak salah. Lebih kurang seperti itu. Dari tahun 700-an Masehi. Jadi kembali kepada pembahasan ini, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup semua Nabi dan Rasul. Dulu tidak ada negara terpecah-pecah. Yang namanya Islam dulu bersatu, walaupun ada Kesultanan Aceh, tapi tetap disatukan oleh ajaran agama bersatu ke bawah Turki Utsmani. Sekarang sudah ada negara bangsa. Indonesia dengan Malaysia berbeda, walaupun agama sama. Aceh dengan orang-orang Kristen Manado bersatu, walaupun beda agama, tapi satu dalam naungan NKRI. Nah, bagaimana memahami ini? Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Nah, muncul para ulama. Di Indonesia ada Buya Hamka, ada Muhammad Nasir, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Ahmad Dahlan dulu, ada Muhammad Yamin. Itu mereka memberikan uraian dan penjelasan bagaimana naungan Islam itu bisa, bagaimana kita memahami ajaran Islam terhadap negara NKRI yang dibentuk ini. Nah, inilah tujuan diutusnya para mujaddid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang Pancasila misalnya, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi sebuah negara. Negara yang penduduk mayoritas Islam, tetapi ada penduduk lain yang tidak beragama Islam. Muncul para ulama. Saya pikir termasuk yang paling banyak menulis hubungan Pancasila dengan Islam, Muhammad Yamin dengan Muhammad Nasir. Dua-duanya dari Sumatera Barat, kebetulan ulama dari Sumatera Barat. Di masa itu sangat kreatif menulis. Kemudian beberapa pembaharu lain setelah mereka, ya termasuk Harun Nasution, kemudian ada Adam Malik yang pernah menjadi wapres, itu juga sangat banyak memberikan tafsiran-tafsiran dan uraian agar jangan ada umat Islam yang mengatakan Pancasila ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dan begitulah selanjutnya. Sekarang ada sistem demokrasi, ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, ada persoalan-persoalan kehidupan pasar misalnya, valuta asing, kegiatan pariwisata dan sebagainya. Nah, di situ perlu para ulama-ulama baru. Bukan ilmunya, modelnya yang baru, tetapi yang baru di sini adalah orang baru yang hidup di masa baru dengan tantangan-tantangan baru, tetapi mereka mampu mengkoneksikan ajaran Islam dengan kehidupan yang baru ini. Karena Islam berlaku sampai akhir zaman. Islam berlaku dengan semua keadaan negara, selagi negara itu tetap menjalankan kebenaran, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memberantas penyimpangan dan penyelewengan. Seandainya ada yang korupsi, yang korupsi itu yang salah, bukan Pancasilanya yang salah. Kalau ada yang katakanlah zalim, menyiksa ulama, menangkap ulama, yang kezaliman itu, yang mencerca ulama, yang mencerca itu yang keliru karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu diyakini pasti
sesuai dengan ajaran Pancasila, dan tidak hanya ajaran Islam sebenarnya diyakini oleh para perumus Pancasila dulu. Nilai-nilai kebenaran itu terangkum di dalam Pancasila. Jadi ketika ada orang di dalam negara Pancasila ini melakukan ketidakadilan, melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan, berarti dia telah bertentangan dengan Pancasila. Jadi itu semua dinaungi oleh ajaran agama, dan peran ulama di sini sangat banyak. Ada beberapa buku yang ditulis yang langsung terkait dengan hubungan Islam dengan Pancasila seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ditulis oleh Muhammad Yamin, oleh Muhammad Nasir. Itu telah berhasil meyakinkan umat Islam yang awalnya ragu-ragu dengan negara Pancasila. Akhirnya mereka pun mendukung keberadaan negara ini. Baik, kira-kira demikian pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Seandainya ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, jika tidak ada, kesimpulan kita malam ini adalah Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman yang ajaran-ajarannya pasti sesuai hingga hari kiamat. Kalaupun ada sesuatu yang baru yang tumbuh di dalam masyarakat sekarang ini, Allah memberikan inspirasi kepada para ulama untuk memberikan tafsiran baru terhadap ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Islam tidak akan pernah kolot, tidak akan pernah expire, tidak akan pernah kedaluarsa ketika ada para ulama yang memberikan tafsiran baru terhadap ajaran Islam. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.